Everything starts from home. Ya, aku Yani. Salam kenal buat semua yang baru buka channelnya aku. Di sini aku ingin berbagi pengalamanku dalam hal mendidik anak ya, parenting dan homeschooling. Oke, apa yang aku sedang lakukan saat ini adalah aku lagi melakukan persiapan untuk homeschooling anakku yang kedua. Dia memutuskan untuk SMA nanti tahun ajaran baru dia ingin homeschool gitu. Sebenarnya dari dulu ya zaman anakku yang pertama sekolah, sebenarnya aku udah ngeliat dan melirik sih homeschooling karena kayaknya kok asik ya mengikuti kebutuhan anak gitu dan nggak terpatok sama apa yang namanya sekolah. Tapi waktu itu tuh constraint-nya lebih ke masalah legalitas ya. Aku kayak belum pede aja gitu untuk melakukan homeschool. Jadi waktu itu aku tetap memasukkan anakku ke public school gitu kan, ke SD negeri gitu ya. Tapi di sisi lain aku juga melakukan kayak semi homeschooling lah ya gitu. Jadi tetap melakukan pendidikan di rumah. Double dong jadinya ya. Gitu. Ya dalam perjalanannya anakku yang kedua nih mengalami berbagai tantangan gitu sehingga kami kemudian mengevaluasi apa sih sebetulnya kebutuhan dia. Nah, jadi aku ya karena melihat kebutuhan aja sih. Ya oke deh. Mungkin metode yang paling tepat untuk anakku di SMA adalah homeschooling seperti itu. Mengapa sih kita harus homeschool? Ya sebetulnya itu balik lagi ke keluarga masing-masing ya dan anak masing-masing gitu. Yang pasti kalau bagi aku mencoba untuk memilih yang terbaik gitu, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu kan ya. Kemudian mengapa homeschool? Karena di situ anakku lagi perlu freedom di masa remajanya, maka homeschool ini adalah menurutku metode yang tepat gitu buat dia. Ya, kalau misalnya teman-teman tuh lebih cenderung public school, misalnya masuk SMA negeri atau SMA swasta gitu kan ya, ya itu juga terserah kepada teman-teman sendiri, nggak salah ya gitu. Kalau kami melihat kebutuhan si AA ini, dia membutuhkan eksplorasi yang lebih gitu kan, yang mungkin tidak dia jumpai di sekolah sejauh ini. Kemudian yang faktor berikutnya adalah dia mengalami stres yang lumayan karena banyak hal ya mungkin yang menurut sudut pandang dia, prinsip hidup dia tuh nggak sejalan dengan apa yang dia mau gitu, sehingga salah satu way outnya adalah melakukan homeschooling sehingga dia bisa lebih bebas untuk melakukan apa yang dia senangi, belajar apa yang dia pilih gitu kan ya, mengeksplorasi apa yang dia sedang butuhkan pada saat ini gitu. Oke, kemudian visi. Sebelum kita melakukan homeschooling, ternyata kita perlu menentukan visi. Kenapa sih harus homeschooling? Dan untuk menemukan hal itu kita bisa melakukan sedikit riset. Oke, kemudian goals ya, tujuannya apa gitu kan? Targetnya apa? Apa sih yang ingin dicapai gitu kan dalam 3-4 tahun ke depan. Ya bagi anakku yang SMA tentu saja goalsnya adalah dia bisa menemukan ya kan, dia ingin nanti misalkan setelah SMA dia mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa gitu kan ya, mau univnya kemana, apakah dalam negeri, apakah keluar negeri, mencari beasiswa dan seterusnya. Nah maka dia perlu waktu yang cukup banyak untuk mengeksplorasi secara perlahan. Nah, kemudian apa yang akan anakku jalani dalam homeschooling ya tentu saja sebenarnya sudah jelas ya. Di SMA dia akan belajar untuk menemukan ya kan akan kemana nanti dia melangkah, dia bisa merasakan bagaimana sih dunia kerja. Nah, dunia kerja dengan cara apa? Kalau kalau di public school kan kita masuk sekolah kita nggak ada kesempatan ya untuk mengeksplorasi dunia kerja. Tapi kalau homeschooling, nah dia bisa ikut tuh kerja sama bapaknya.
kerja sama bapaknya, ya ikut ke kampus gitu kan, ya kebetulan bapaknya ngajar, jadi dia bisa ikut lihat-lihat mahasiswa gitu kan ya, mengamati dunia mereka gitu, mengamati jurusan yang ada gitu, dan mungkin dari situ dia akan menemukan ya kan, aku nih bagusnya atau cocoknya belajar kemana, melanjutkan kemana gitu. Nah, kemudian juga apa yang akan dilakukan? Ya, dia boleh untuk memuaskan ya kebutuhan eksplorasi. Misalnya, dia seneng jalan. Nah, kalau di public school dia susah buat jalan-jalan untuk mengetahui dunia atau lingkungan yang lain di luar rumahnya gitu. Tapi kalau misalnya homeschooling, dia bebas mau mengeksplorasi, misalnya ke daerah lain, mengeksplorasi kebudayaan di provinsi lain misalnya kan, bisa lebih bebas lah menentukan apa yang dia ingin kerjakan gitu dan kemana dia ingin pergi. Kami akan mencoba untuk mengakomodasi kebutuhannya dia gitu, dan mengeksplorasi minat-minat yang mungkin belum dia temukan, mungkin belum dia coba tapi ingin dia coba. Ya, apa saja yang dilakukan dalam persiapan homeschooling? Aku sih lebih ke mengamati ya, mengamati bagaimana homeschooling orang-orang. Aku lebih suka orang-orang luar negeri karena mereka ada yang udah sekian belas tahun gitu kan homeschool ya, dari anaknya masih kecil sampai kemudian SMA gitu. Nah, aku lebih seneng mengamati orang-orang yang sudah berpengalaman gitu, dan itu memberikan inspirasi yang oh, aku harus mulai dari sini, kesalahan mereka apa. Jadi ada beberapa channel homeschool yang aku perhatikan, diantaranya The most of the time, I make videos that talk about how to be a successful homeschool mom, how to be a confident homeschool mom. But today, I want to talk about why being a homeschool mom can be hard. And because I don't want to lie, homeschooling, it's hard. It is not for the faint of heart. It is not easy. And so, I want to talk about what makes it hard for the homeschool mom. Why is it that maybe you want to be aware of just some of the things that are coming that might be difficult? Now, don't get me wrong. I love homeschooling. I've been doing this for a really long time. I am a veteran homeschool mom of 16 years. I've got 4 kids. I've been doing this a while, and these are the things that I find are still, even after 16 years, still hard for me. If you have already watched with a broken heart because your child is being excluded in social settings because they're homeschooled or for any other reason, then this chat is for you too. It's not so hard when our children are young. As homeschoolers, we have park dates and play groups with like-minded families. Children get along so easily when they're young, for the most part. I'd even go so far as to say it's pretty easy and comfortable to stay in a homeschool bubble when our children are younger. But as they enter middle and high school and start to branch out into different social situations, friendships can get tough, as I'm sure lots of us can remember painfully from our younger years. My first reminder to you would be, if you are homeschooling, the chances are pretty high that you've chosen this path based on a deep, long-term commitment to investing in your children's character and being the primary influence in their life before they head out into the world. What I give up in money, I have to spend the time to find the resources, the time to do all the other things to homeschool more cheaply. But if I actually have the money, then I can actually spend less time. Oke, demikian. Thank you very much for listening.